Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Asa an takunu fi khairin wa afiyah. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab SMA. Terutama kita akan membahas materi ketiga untuk fi'il mudhari. Di pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas fi'il mudhari yang menggunakan dhamir-dhamir huwa, anta, dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan menambah pemahaman kita mengenai fi'il mudhari, terutama pada dhamir anti, pada dhamir antum, ana dan nahnu, serta antunna. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih mendalami pemahaman kita terhadap fi'il mudhari dengan membahas sebuah percakapan atau dialog yang di dalamnya terdapat fi'il mudhari atau kata kerja yang menyatakan tindakan atau kejadian yang dilakukan atau sedang terjadi, atau yang biasa dilakukan atau yang akan dilakukan. Dan pada pertemuan yang ketiga ini juga kita akan membahas bagaimana perbedaan antara kata atau fi'il mudhari sedang melakukan atau yang akan melakukan. Ya, di sana nanti akan kita gunakan huruf sa di awal fi'il mudhari. Baik. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita perhatikan dulu beberapa ringkasan pola kalimat mengenai fi'il mudhari. Sini ada pertanyaan, ada jawaban, dan di dalamnya ada fi'il mudhari. Yang pertama, coba perhatikan dulu, maza taf'alina ya Umma Ahmad. Sini ada kata taf'alina, sebuah fi'il mudhari yang digunakan untuk dhamir anti, kamu perempuan. Nah, dijawab dengan abhasu. Jadi saya, menyatakan saya dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf alif sebagai ciri dari fi'il mudhari'nya. Apa yang sedang kamu lakukan wahai Ummu Ahmad? Ya, saya mencari obat. Abhasu itu dari kata bahasa, ya bahasu. Ketika huruf awalnya berubah menjadi a, maka ini bermakna saya. Selanjutnya, mata tazhabina ilal mustashfa. Ini juga hampir sama polanya. Tazhabu untuk kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan itu menggunakan tazhabina. Tazhabina, kamu pergi. Dari kata zahaba, yazhabu. Sedangkan jawabannya adalah azhabu. Azhabu itu menunjukkan saya pergi. Pelakunya saya. Nah, di sini terdapat huruf sa yang menunjukkan fi'il mudhari ketika dimasuki oleh huruf sa itu bermakna akan. Sa'azhabu, saya akan pergi. At-ta'rifina at-tabibata allati zahabti ilaiha. Di sini juga ada fi'il mudhari ta'rifina. Apakah kamu tahu? Arafa ya'rifu itu artinya mengetahui. Dijawab dengan a'rifu. A'rifuha. A'rifu itu fi'il mudhari dengan dhamirnya ana. Terus ada pola untuk kata ganti antum. Maza taf'aluna ya abna'i. Apa yang kalian lakukan wahai anak-anakku? Abna'i itu jamak dari ibnun. Abna. Ibnun, ibnani, abna. Ibnun itu artinya anak laki-laki. Nah, karena yang diajak bicara itu banyak, artinya jamak, maka kita harus menggunakan kata ganti antum. Antum untuk fi'il mudhari itu menggunakan kata taf'aluna. Dari kata yaf'alu menjadi taf'aluna. Ta mencirikan kamu laki-laki, waw dan nun itu ciri dia jamaknya. Nah, jawabannya adalah menggunakan naktubu, kami. Kalau saya aktubu, tetapi kalau kami itu naktubu. Dan selanjutnya, ini sama polanya, atafhamuna durusa jayidan. Tafhamuna, apakah kalian memahami pelajaran dengan baik? Saya ulangi. Atafhamuna durusa jayidan, apakah kalian memahami? Ini dari kata fahima yafhamu. Ketika ditambahkan kata ganti antum, itu diawali dengan huruf ta dan diakhiri dengan waw dan nun, ciri jamaknya. Lalu dijawab dengan na'am nafhamuha. Nafhamu itu juga fi'il mudhari dari kata fahima yafhamu. Nun adalah ciri kalau pelakunya adalah nahnu atau kita atau kami. Nah, sering kita kebingungan ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan dhamir setelahnya. Seperti ini, nafhamuha. Ha ini bukan
satu kesatuan dengan fi'il, tapi sudah kata yang lain, dia adalah dhamir atau kata ganti. Jadi jangan sampai kita menggabungkan pemahaman kita ketika memahami fi'il mudhari, maka perlu kita ketahui bahwa ha di sini adalah dhamir. Dia bukan satu kesatuan dengan kata nafhamu ini. Walaupun kita tulis secara bersambung dengan dhamir ini, karena dhamirnya dhamir muttasil. Selanjutnya, untuk dhamir antunna, hal fi waqtil amali tal'abna ya banats. Lihat di sini banats itu anak perempuan jamak, maka antunna itu menggunakan kata tal'abna. Ta-nya ini ciri antanya, antinya. Abna, nunnya ini adalah ciri jamaknya. Jamak untuk perempuan cirinya adalah nun jamak seperti ini. La, tidak, kata benad dars. Ya, ini fi'il madi, ini bukan fi'il mudhari. Kita perlu bedakan antara fi'il mudhari dengan fi'il madi. Apakah pada waktu bekerja kalian bermain, wahai anak-anak perempuanku? Kata anak perempuannya, tidak, kami telah, ini berarti pekerjaannya telah dilakukan. Kami telah menulis pelajaran. Mereka telah mengerjakan tugasnya maksudnya. Nah, ini untuk dhamir anta sayarji'u. Coba perhatikan. Mata sayarji'u. Sa di sini adalah sebuah huruf atau kata dalam bahasa Arab yang digunakan hanya untuk fi'il mudhari. Maknanya akan. Di fi'il mudhari itu asalnya adalah sedang melakukan atau yang biasa dilakukan. Namun ketika dimasuki oleh sa, maka dia akan bermakna akan. Dia akan bermakna akan. Mata sayarji'u. Mata sayarji'ul jiran. Kapan tetangga akan pulang min Makkah, dari Makkah. Nah, azunnu ini juga fi'il mudhari, ini dari kata zanna yazunnu annahum sayarji'una yaumas sabti insyaallah. Saya kira mereka itu akan pulang pada hari Sabtu, insyaallah gitu ya. Oke, ini sekedar ungkapan-ungkapan ringkasan dari materi yang akan kita pelajari di percakapan di bawah nanti. Baik, untuk mempermudah kita memahami kaidah fi'il mudhari, alangkah baiknya kita pahami dulu beberapa kosakata baru. Di sini ada kata bahatsa yabhatsu an, ini artinya mencari. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Doktorah artinya dokter. Wajibah artinya tugas. Wajibah jamaknya wajibat. Fahima yafhamu artinya memahami, mengerti gitu ya. La'iba yal'abu bermain. Ahsana yuhsinu artinya baik atau benar. Ahsanta kamu benar gitu ya. Khalatun itu bibi dari ibu ya. Kalau ammatun itu bibi dari ayah. Jarun jamaknya jiran, itu artinya tetangga. Selanjutnya ada kata mujtahidah, itu artinya yang bersungguh-sungguh atau yang rajin, ini untuk perempuan. Kalau laki-laki mujtahidun dari kata ijtahada yajtahidu. Terus ada kata zara yazuru ziarah, ziarah artinya berkunjung, berziarah, mengunjungi gitu. Syafa yashfi, itu dari kata syifa ya, syifa itu artinya sehat atau bisa menyehatkan. Syafaqallah, semoga Allah menyehatkan kamu. Itu doa. Baik, di sini ada sebuah percakapan yang di dalamnya mengandung fi'il mudhari yang khusus membahas beberapa fi'il yang kata gantinya terutama untuk anti, antum, antunna, dan prakteknya pada hiwar berikut ini. Kita baca sama-sama dan kita bahas maknanya sama-sama. Maza taf'alina ya Umma Ahmad. Jadi untuk anti itu jangan taf'alu ya, tetapi taf'ali. Maza taf'alina, apa yang kamu kerjakan? Wahai Umma Ahmad, wahai Ibu Ahmad. Abahatsu 'anid dawa, saya mencari obat. Ya, abahatsu an itu bahasa ya, bahasa mencari obat. Allazi akhadtahu minal mustashfa amsi, yang engkau ambil dari rumah sakit kemarin ya. Saya mencari obat yang engkau ambil. Min itu dari minal mustashfa, dari rumah sakit amsi kemarin. Kata si Hamid, ini suaminya ini ya, huwa 'alal maktab fi ghurfati, dia itu di atas meja di ruang saya, di kamar saya. Kaifa halukil yaum, bagaimana keadaanmu hari ini? La'allakil yauma ahsan, ya mudah-mudahan hari ini kamu lebih baik. Ini berarti si Ummu Ahmad ini lagi sakit ya, karena dia mencari obat. Terus dijawab, na'am, ya, anal yaum ahsan, saya hari ini lebih baik. Walhamdulillah, dan alhamdulillah.
Jadi ahsanu ini itu dari kata hasan, dia adalah bentuk isim tabdil atau makna lebih atau paling gitu ya pada sebuah kata sifat. Jadi hasan adalah baik, ketika ahsanu berarti lebih baik artinya atau paling baik. Ini bentuk kata ahsanu ini. Mata tazhabina ilal mustashfa, kapan kamu pergi ke rumah sakit? Nah, untuk anti menggunakan kata tazhabina. Nah, jawabnya sama dengan yang laki-laki, sa'azhabu, saya akan pergi. Jadi ana itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Beda dengan anta. Kalau anta untuk laki-laki, sedangkan anti untuk perempuan. Nah, sedangkan di sini sa'azhabu, saya akan pergi. Nah, ketika sebuah fi'il mudhari ditambahkan sa seperti ini, ya huruf sa, lalu ditambahkan fi'il mudhari azhabu, ini maknanya sudah makna akan. Ya, tidak bisa kita artikan makna sedang melakukan atau yang biasa dilakukan, tetapi bermakna akan. Sa'azhabu ba'da sa'atin, saya akan pergi setelah 1 jam, maksudnya 1 jam lagi gitu. Insyaallah ya. Jika Allah menghendaki. Terus Hamid bertanya, ma'aman satazhabina. Nah, ini di sini ada sa. Sama siapa kamu akan pergi? Untuk anti ini. Jadi kalau membaca misalnya sataqra'ina, bermain satal'abina, duduk satajlisina, dan seterusnya gitu ya. Kata-kata lain ketika pakai dhamir anti itu pakai ta, diawali dengan ta, terus diakhiri dengan ya dan nun. Sa'azhabu ma'a Ahmad, saya akan pergi dengan Ahmad. Jadi walaupun perempuan itu tetap menggunakan azhabu juga, laki-laki juga sama azhabu juga saya. Jadi ana azhabu itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Selanjutnya at-ta'rifina. Nah, a di sini apakah ini ya? Apakah kamu tahu, dari kata arafa ya'rifu, kalau anta ta'rifu, kalau anti ta'rifina. At-ta'rifina at-tabibata. Tahukah kamu, apakah kamu tahu dokter allati zahabti ilaiha amsi, yang kamu itu telah pergi. Ingat kita sudah belajar fi'il madi, ini fi'il madi, ilaiha kepadanya amsi, kemarin. Jadi tahukah dokter yang kamu itu pergi kepadanya kemarin? Kata si Ummu Ahmad, na'am ya, a'rifuha, saya mengetahuinya. Ismuha Dr. Su'ad, namanya Dr. Su'ad, nama dokternya Su'ad. Yaquluna innaha ahsan, mereka mengatakan bahwasanya Dr. Su'ad itu innaha, sesungguhnya dia itu ahsanu, baik gitu ya, paling baik itu, dokter terbaik, maksudnya dokter paling baik. Maza taf'aluna ya abna'i. Nah, ini Hamid tadi itu berbicara dengan anak-anaknya. Lihat domirnya, kalau anak laki-laki itu kan antum nih, kalian. Maza taf'aluna, apa yang kalian lakukan? Ya abna'i, wahai anak-anakku. Naktubul wajibat, naktubul wajibati, ya, kami menulis tugas. Nah, al-wajibat di sini kedudukannya sebagai objek ya. Objek dari kata kerja naktubul wajibat, kami menulis tugas. Atabahmuna durus jayidan. Nah, ini artinya kami sedang menulis surat. Apakah kalian memahami pelajaran dengan baik? Ya, kami memahaminya dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah katanya. Seperti itu. Ayu suratin tahfazuna al-an. Surat apa? Ayu suratin tahfazuna. Ini dari kata hafizah, yahfazu artinya menghafal. Surat apa yang kalian sedang hafalkan sekarang? Nah, jadi fi'il mudhari itu bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan. Bisa juga bermakna yang biasa dilakukan, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini fi'il mudhari yang membahas makna sekarang, karena ada kata keterangan waktu al-ana, sekarang. Ayu suratin tahfazuna al-an. Surat apa yang kalian hafalkan sekarang? Kata si Ahmad, amma ana fa ahfazu surat al-mulk. Adapun saya, katanya, ahfazu, maka saya menghafal surat al-mulki, surah al-mulk. Wa amma haula fa yahfazuna surat al-qalam. Sedangkan yang mereka itu mereka menghafal surah Al-Qalam. Ini nama surah dalam Al-Quran ya. Ini. Wa maza taf'alna antunna ya banati. Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, untuk antunna itu pakai taf'alna. Dan antunna yang di sini ini hanya sebagai penegas ya. Andai kata kita hapus pun itu tidak masalah. Ini sudah bisa dipahami.
Wa maza taf'alna ya banati? Ya, apa yang telah kalian lakukan wahai anak-anakku? Seperti itu. Jadi bisa kita meletakkan antunna, bisa tidak pakai antunna. Seperti itu. Karena ini hanya untuk menegaskan apa yang kalian kerjakan wahai anak-anak perempuanku, ya banati itu anak perempuan. Nahnul an nal'abu, sekarang kami sedang bermain. Hal fi waqtil amali tal'abna, apakah dalam waktu bekerja kalian bermain? Maksudnya apakah kalian bermain ketika waktu bekerja, ya, waktu belajar, maksudnya waktu bekerja sambil kerja, apakah sambil main? Kalau bahasa kitanya seperti itu. Mata taqra'na durus, kapan kalian membaca pelajaran? Wa mata taktubnal wajibat, kapan kalian menulis tugas-tugas? Kata si ini Al-Banas, kata anak-anak perempuannya tadi, nahnu qara'na ad-durus wa katabnal wajibat. Alhamdulillah, kami telah baca, bu, pelajarannya sudah kami baca, wa katabna, dan sudah kami tulis tugas-tugasnya itu. Alhamdulillah. Maksudnya mereka sudah bermain itu karena telah mengerjakan tugas. Nah, kata si Hamid, ahsantunna ya banati. Oh, bagus, ahsana yusinu. Di sini maksudnya ahsantum, ahsantunna kalau perempuan. Ini fi'il madhi nih, ahsantunna ya banati. Kalian benar, kalian bagus wahai anak-anakku. Hakaza tab'alut tilmizat al-mujtahidat. Seperti itulah yang dilakukan oleh siapa yang melakukan at-tilmizatul mujtahidatu. Ya, at-tilmizatul mujtahidatu. Mata tadhhabna li ziyarati khalatikunna. Nah, coba lihat. Kapan kalian pergi untuk mengunjungi khalah? Khalah tentu bibi ya. Karena antunna itu kata ganti miliknya itu kunna, maka menjadi mata tazhabna li ziyarati khalatikunna. Kapan kalian pergi untuk mengunjungi bibi kalian? At-ta'rifna annaha maridah. Tahukah kalian? At-ta'rifna kan dari kata arafa ya'rifu. At-ta'rifna, apakah kalian tahu innaha maridah, sungguhnya dia itu sedang sakit, maksudnya. Na'am na'rifu zalik. Ya, kami tahu itu. Syafahallahu, semoga Allah menyembuhkannya. Terus sanazhabu li ziyaratiha hadzal masa. Kami akan pergi mengunjunginya pada sore ini. Nah, jadi sa-nya ini menunjukkan mana akan. Sanazhabu. Insyaallah. Terus, ya Ahmad, at-ta'rifu mata sayarji'ul jiran. Wahai Ahmad, tahukah kamu kapan tetangga-tetangga kita itu akan pulang dari Mekah? Qala li Yusuf, Yusuf mengatakan kepada saya, ya, qala li-nya itu ya mati gitu ya. Qala li Yusuf innahum sayarji'una fil usbu'il qadim. Dia berkata, siapa yang berkata Yusuf? Ya, Yusuf berkata kepada saya, maksudnya innahum, sesungguhnya mereka itu sayarji'una fil usbu'il qadim, akan pulang pada minggu depan. Wa azunnu, dan saya mengira annahum sayarji'una yaumas sabti insyaallah. Saya kira mereka itu akan pulang pada hari Sabtu insyaallah. Seperti itu. Nah, demikian itu untuk penjelasan mengenai hiwar yang terjadi antara Hamid, istrinya Ummu Ahmad, dan anak-anaknya ada namanya Ahmad, dan anak-anak perempuannya yang lain. Nah, sekarang untuk melihat paham atau tidak isi dari percakapan, di sini ada tugas sahih mayali. Benarkan yang berikut ini. Ini maksudnya kalimat yang masih kurang sesuai dengan percakapan di atas. Ini kalian benarkan, ya. Kalian jadikan ini sebagai kalimat yang benar. Sahih itu artinya benar, khata artinya salah. Kita contohkan, tabahasu Ummu Ahmad anil miftah. Ibu Ahmad mencari kunci. Benar enggak? Nah, kalau salah berarti tinggal kita rubah. Misalnya, tabahatsu Ummu Ahmad ad-dawa'a anid dawa', ya. Anid dawa'a, anid dawa'i. Jadi tabahatsu Ummu Ahmad anid dawa'. Ibu Ahmad itu mencari obat. Obat yang dicari bukan miftah. Jadi tinggal ganti mana-mana yang tidak sesuai dari percakapan di atas. Ini nomor 2 nih. Satazhabu Ummu Ahmad ilal mustashfa ma'a zawjiha. Ibu Ahmad akan pergi ke rumah sakit bersama suaminya. Benar enggak? Oh, kalau tidak dengan suaminya sama siapa? Nanti dirubah. Ini ya dirubah.
menjadi kalimat yang benar sesuai dengan apa yang ada dalam percakapan. Ummu Ahmad la ta'rifu Dr. Su'ad. Ibu Ahmad tidak mengetahui, tidak kenal maksudnya Dr. Su'ad. Nah, kalau kenal ya dirubah gitu ya. Silahkan dilihat. Ahmad yahfazu surat al-qalam wa ikhwatuhu yahfazuna surat al-mulk. Ahmad menghafal surah al-qalam. Saudara-saudaranya, saudara laki-lakinya itu mereka menghafal surah al-mulk. Itu dirubah, disesuaikan ya. Jiranu Hamidin zahabu ila Riyadh. Tetangganya Hamid pergi ke Riyadh. Tetangga Hamid pergi ke Riyadh. Benar enggak? Gitu ya. Ke Riyadh atau kemana? Jadi sesuaikan dengan percakapan. Rubah yang perlu dirubah ya di sampingnya ini buat kalimatnya. Jadi kalimatnya hampir sama, hanya merubah kata-kata tertentu yang tidak sesuai dengan percakapan. Nah, untuk semakin memahami konsep fi'il mudhari, terutama pada kata ganti anti gitu ya, untuk kamu perempuan, ini tugasnya annis al-fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Annis itu jadikan dia muannas, jadikan dia perempuan ya. Jadi kata perempuan, apa yang dijadikan al-fa'ilah? Fa'il, pelaku dari kalimat-kalimat ini ya. Kan di dalam kalimat ini ada fi'il mudhari yang setiap fi'il itu pasti ada pelakunya. Jadi rubahlah jadi kata perempuan fa'il pada kelompok kalimat-kalimat berikut. Jadi dirubah. Misalnya gini, ini contohnya ini. At-ta'rifu al-lughatal arabiyyata ya akhi? Tahukah kamu bahasa Arab wahai saudara laki-lakiku? Ini saudara laki-laki ini. Ini pakai kata at-ta'rifu. Nah, kalau perempuan itu menggunakan, karena untuk anti itu pakai ya dan nun di belakangnya ya. At-ta'rifina. At-ta'rifina al-lughatal arabiyyata ya ukhti. Ya akhi itu untuk laki-laki, kalau ukhti untuk perempuan. Dan perhatikan nanti kalau jamak, perhatikan cara merubah jadi jamaknya. Kalau satu orang, perhatikan antara jumlah 1, 2 atau jamaknya gitu ya pada kalimat-kalimat ini. Contoh nomor 2 misalnya. Madza ta'kulu ya Muhammad? Nah, kalau ada nama seperti ini terserah gantinya nama perempuan siapa gitu ya. Jadi kalau kita jawab apa ini? Madza ta'kul ya Muhammad? Apa yang kamu makan wahai Muhammad? Jadi kalau perempuan berarti madza ta'kulina ya Fatimah misalnya gitu ya. Seperti itu. Aina tajlisu fil fasli ya Ahmad? Ini soal nama terserah nama yang digantinya, itu yang penting perempuan. Cuman ingat perubahan yang terjadi pada fi'il mudhari'nya gitu ya. Aina tajlisu, kalau perempuan apa? Aina tajlisina gitu ya. Mata tazhabu berarti mata tazhabina. Kalau abi menjadi ummi ya. Ya abi menjadi ya ummi. Madza taqulu ya akhi? Apa yang kamu katakan wahai saudaraku? Nah, akhi berarti menjadi ukhti, taqulu menjadi, nah silakan dirubah. Mata tarji'u minal madrasati ya ammi? Kapan kamu pulang dari sekolah wahai paman? Nah, jadi bibi nanti di sini ya, tinggal nambah ammun itu kalau bibi ammatun ya. Kalau ammi berarti ammati. Kapan kamu pulang? Mata tarji'u kalau untuk laki-laki, kalau perempuan pakai kata tarji'ina. Ila man taktubu hadhihi risalata ya Bashir? Ke siapa kamu menulis surat ini wahai Bashir? Ila man taktubu. Nah, kalau anta taktubu, kalau anti apa? Bashirnya dirubah nanti namanya terserah ya. Hanya merubah itu. Jadi merubah fiilnya ini terus siapa yang melakukannya. Jadi pelakunya dirubah gitu ya. Jadi yang berubahnya itu di sini dengan yang di sininya. Ini juga nih, surah apa yang kamu hafalkan sekarang wahai saudaraku? Terus apakah kamu memahami pelajaran dengan baik wahai Hamid? Di mana engkau bekerja wahai ayah? Jadi engkau itu, kamu itu dirubah jadi perempuan ya. Tak malu menjadi tak malina. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang domirnya antum. Nah, antum kalau perempuan kan antunna gitu ya. Kalau tazhabu menjadi tazhabina. Tazhabu menjadi tazhabina. Taskununa berarti menjadi taskunina. Nah, dan kita perlu tahu jamak dari ikhwan, jamak laki-laki kan ikhwan, jamak perempuan akhwat. Rijal berarti apa? Ya, nisa ya. Ikhwan akhwat. Ikhwan ini akhwat.
Terus kita lihat dulu aulad berarti banat, ya banat. Aulad itu anak laki-laki, banat anak perempuan. Ikhwan, akhwat, aulad, banat. Ini antum berarti antunna, ya ini tidak ada ininya belakangnya. Tinggal merubah dari ini saja yang berubah. Terus ya abna'i berarti menjadi ya banati. Ya rijalu berarti menjadi ya nisa'u. Nah, sedangkan fiilnya itu dirubah. Tazhabuna menjadi tazhabina. Taskununa berarti menjadi taskunina. Ditulis di sini. Tashrabuna menjadi tashrabina. Ta'rifuna menjadi ta'rifina dan seterusnya. Ya, tadhakuna berarti tadhakina. Taqrauna berarti menjadi taqraina. Tas'aluna tas'alina. Seperti itu. Jadi tinggal kalian merubah yang sesuai. Ya, kalau yang ini jamak laki-laki, yang ini jamak untuk perempuan. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Selanjutnya ini untuk yang ana dengan nahnu. Yang ini jamak juga ya. Ana afhamu. Itu contohnya. Nahnu nafhamu. Ini tinggal dirubah. Ana la azhabu. Kalau nahnu berarti nahnu la nazhabu. Seperti itu. Ana ashkuru. Saya bersyukur. Saya berterima kasih. Wahai Ustadz. Menjadi nahnu nashkuruka ya Ustadz. Ya. Terus ana ajlisu berarti nahnu najlisu. Ana al-an aktubu barqiyatan. Saya sekarang menulis kilat, paket kilat itu ya. Kayak email atau surat kilat dulu namanya barqiyah itu istilahnya. Ana adrusul lughatal arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Tinggal dirubah menjadi nahnu. Semuanya jadi nahnu semua di sini. Seperti itu. Mudah ini. Kalau paham konsep fi'il mudhari itu sebenarnya tidak terlalu sulit, paling kalian banyak menulis saja gitu ya, menulis atau memindahkan kalimat-kalimat ini. Tapi tidak masalah itu agar kalian berlatih terus-menerus menulis bahasa Arab. Karena semakin sering kita menulis, semakin cepat cara menulis kita dan semakin paham memahami maksud dari fi'il mudhari yang sedang kita pelajari ini. Terus amama kulli jumlatin sighatan lil fi'il. Ikhtar. Nah ini tugasnya hanya memilih di antara dua ini yang sesuai ya. Lihat pelakunya dulu. Kalau jamak perempuan berarti, atau kalau yang ini kamu perempuan, fatatun itu kan para pemuda perempuan ya, pemudi ya. Nah itu berarti tadrusu atau tadrusina. Ingat kalau laki-laki pakai tadrusu, kalau perempuan pakai tadrusina. Ini tinggal dirubah. Yang ini banati, ini jamak perempuan, ini abna'i, ini jamak laki-laki ya, pilih salah satu di antara dua fi'il yang sesuai ya. Tidak usah diterjemahkan, yang penting kalian milih saja di antara salah satu yang benar ya. Apakah ini, kalau ini misalnya ta'rifu, apakah ta'rifina. Lihat ininya laki-laki atau perempuan ya, pelakunya laki-laki atau perempuan. Nah kalau makna soal ini kalimatnya yang pertama fi ayyi sa'atin ya fatatu. Saya ulangi. Fi ayyi sanatin, pada tahun berapa? Saya ulangi ya. Fi ayyi sanatin, pada tahun berapa? Wahai pemudi, wahai anak muda yang perempuan ini, fatatu. Terus limaza, mengapa al-wajibat, tugas-tugas bil qalamil ahmar ya banati? Mengapa, ini mungkin menulis ya, menulis tugas-tugas dengan pena merah wahai anak-anakku. Afil waqtil amali, apakah pada waktu bekerja, titik-titik, wahai anak-anakku, ini bermain ini. Apakah titik-titik raqmu hatib, nomor telepon as-saidaliyah. Saidaliyah itu apotek ya, wahai ibu. Ini kamu mengetahui, artinya mengetahui. Terus aina tadrusu ant, di mana kamu belajar, titik bil Jami'atil Islamiyah, di Universitas Islam ya. Baik, nah sedikit akan dijelaskan yang tadi sudah disinggung di atas tadi mengenai waktu atau keterangan waktu fi'il mudhari itu ya. Jadi fi'il mudhari itu digunakan untuk menunjukkan salah satu di antara keterangan waktu, yaitu sedang mengerjakan, akan, atau yang biasa dilakukan. Nah bentuk kata
atau timbangan dari yaf'alu, maksudnya yang fi'il mudhari ini itu dapat digunakan untuk menunjukkan waktu. Kalau fa'ala kan menunjukkan makna telah, ya, telah mengerjakan. Tapi kalau yaf'alu itu menunjukkan sedang, akan, atau yang biasa dilakukan. Nah, coba perhatikan dulu ini. Kapan kita menggunakan makna itu, makna yang biasa dilakukan, atau istilahnya istimraru hadatsin? Kapan? Nah, ini ketika di belakangnya itu ada kata keterangannya. Contoh, Ahmad pergi ke sekolah setiap hari, berarti yang biasa dilakukan nih. Ya. Terus kapan kalau menunjukkan makna sekarang? Ahmad yaqra'u fil maktaba al-an. Ahmad membaca di perpustakaan sekarang. Ini makna hadir, makna sekarang. Hadirun itu artinya sekarang, ya, hal. Makna hal. Terus ada makna istiqbal, makna akan melakukan. Nah, contohnya ini, Ahmad saya zahabu, dia pakai sa. Sa itu maknanya akan. Ahmad akan pergi ke rumah sakit ba'da sa'atin, setelah 1 jam, maksudnya 1 jam ke depan, 1 jam lagi. Nah, karena menunjukkan 1 jam lagi berarti ya waktunya setelah saat ini, berarti yang akan datang, maka maknanya istiqbal. Jadi zaman atau waktu pada fi'il mudhari itu bisa istimraru hadasin, ya, hal yang biasa dilakukan, bisa hal atau hadir, makna sedang atau sedang dilakukan, ya. Istiqbal itu makna akan melakukan. Nah, seperti itu dalam fi'il mudhari. Maka untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilakukan itu, maksudnya kalau mau maknanya akan, ya, maka gunakanlah fi'il mudhari yang ditambahkan huruf sin atau saufa, sa atau saufa, ya. Kenapa? Karena keduanya merupakan kata yang hanya masuk pada fi'il mudhari dan digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan bukan istimraru hadas, bukan yang biasa dilakukan, bukan yang sedang dilakukan, tetapi makna istiqbal, makna yang akan dilakukan, ya. Sa'aqra'u darsa, saya akan membaca pelajaran. Contohnya ini, ya. Aqra'ul Quran, saya membaca Al-Quran. Nah, ketika ditambahkan sa'aqra'ul Quran, saya akan membaca Al-Quran. Aknusul ghurfa, saya menyapu kamar. Ketika ditambahkan sa'aknusul ghurfata, saya akan menyapu kamar. Sa'usyahidu tilfaz, sa'aqra'us sahifa, saya akan menonton TV, saya akan menulis, bukan menulis, ya, aqra'u artinya membaca Quran. Aghsilul malabis, mencuci pakaian. Nah, jadi makna sa ini menunjukkan makna akan melakukan, seperti itu. Nah, jadi fungsi sa itu pada fi'il mudhari itu, dan diletakkan bersambung dengan fi'il, ya, nulisnya bersambung dengan fi'il. Ini contohnya, misalnya sa tambah yaf'alu menjadi sayaf'alu, sa tambah yaqra'u menjadi sayaqra'u, saufa tambah ta'lamuna menjadi saufa ta'lamun, sa tambah tazhabu menjadi satazhabu, ya. Kamu akan pergi, ya, dia akan membaca, dia akan melakukan, mereka akan mengetahui, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini penjelasan mengenai waktu atau fi'il mudhari yang bisa diartikan 3 hal tadi, bisa makna sedang, akan, atau yang biasa dilakukan. Demikian materi untuk pertemuan kali ini, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.